Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang selalu dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Berharap semuanya dalam keadaan baik, semata-mata karena perlindungan dan kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 21 Maret 2021. Kita akan membaca bahagian kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami perlu Engkau Tuhan untuk berjalan dengan kami. Kami tidak kuat menjalani hidup ini tanpa Engkau bersama dengan kami. Kami butuh petunjuk-Mu supaya kami berjalan pada kebenaran-Mu. Karena itu, bersabdalah Tuhan, kami umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan dengarkan terambil dari Yesaya pasal 43. Ayat 8 sampai 13. Israel sebagai saksi Tuhan. Biarlah orang yang membawa tampil bangsa yang buta, sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan penyelamatan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya, aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya. Siapakah yang dapat mencegahnya? Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah jadilah saksinya. Dadi komi sakbinna. Saudara-saudara, menjadi saksi, memberikan informasi dalam suatu perkara, merupakan faktor penting dalam penentu keputusan perkara tersebut. Alkitab mencatat bahwa sahnya kesaksian seorang saksi jika lebih dari satu orang. Hal itu dimaksudkan untuk memperbandingkan kesaksian seorang dengan orang yang lain. Israel sebagai hamba Allah dipanggil sebagai saksi Tuhan
untuk memberitakan kesaksiannya kepada bangsa-bangsa lain. Kesaksian yang akan diberitakan adalah apa yang telah mereka alami, yakni pulih dan sembuh dari kebutaan rohani melihat kebaikan Tuhan. Mereka dilayakkan menjadi saksi tentang kebenaran dan kesetiaan Allah yang hidup, untuk menyatakan bahwa kehidupan orang yang menyembah Tuhan berbeda sama sekali dengan kehidupan para penyembah berhala. Tugas Israel adalah memberitakan bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub itulah satu-satunya Tuhan. Dialah sumber pengetahuan segala hikmat, juru selamat satu-satunya, dan daripadanya lah setiap kabar yang diucapkannya membawa sukacita karena pasti digenapi. Saudara-saudara, bila dengan sabar menghitung berkat Tuhan yang kita terima dan alami dalam kehidupan, tentulah itu akan membuka mata iman kita untuk selalu bersyukur kepadanya. Dengan demikian, kita rindu berbagi kesaksian kepada orang lain dalam berbagai bentuk, sehingga orang-orang yang masih tertutup matanya melihat kasih dan kebaikan Tuhan juga akan segera dipulihkan untuk mampu juga menyaksikan karya Tuhan yang sungguh indah, yang memberi hikmat, membawa keselamatan dan sukacita bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Karena itu, jadilah saksi kebenaran dalam menjalani kehidupan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami ingin menjadi saksi-Mu. Tambahkanlah kesetiaan. Berikanlah selalu semangat untuk bersaksi tentang kebenaran-Mu, sehingga orang lain melihat betapa kasih-Nya Engkau dan mengenal cinta kasih-Mu. Selalu kami berharap tuntunan-Mu, penyertaan-Mu Engkau nyatakan kepada kami dalam menjalani hari ini. Kami berharap kami berjalan menurut titah-titah-Mu karena kami adalah saksi-saksi-Mu. Kepadamu Tuhan kami berdoa, sertai kami dalam melakukan akan pekerjaan dan pelayanan hari ini. Semoga yang baik yang Tuhan kenan selalu menjadi bagian dari kerja dan pelayanan kami. Berkati anak-anak kami dalam kuliah dan belajar daring. Berikan penghiburan bagi mereka yang berduka, rupa-rupa persoalan, yang kehilangan orang yang dikasihi, yang juga mengalami pergumulan-pergumulan karena pandemi COVID-19, masalah keharmonisan keluarga, dan masalah-masalah lain. Tuhan hadir di dalamnya, tunjukkanlah jalan keluar. Yang sakit, berikan pengharapan bahwa dalam Alkitab kami banyak membaca dan mendengarkan Engkau mengasihi yang sakit, dan dengan banyak cara Tuhan menyembuhkan. Lakukanlah itu kepada mereka yang bergumul karena sakit penyakit. Hadirlah dalam kehidupan kami secara pribadi. Berilah kami petunjuk-petunjuk-Mu. Semoga kami semakin bertumbuh dalam iman, semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Pandemi COVID-19 tidak akan menghalangi iman kami selalu menengadah kepada Tuhan. Kami berharap Engkau memberkati orang-orang tua kami yang lansia, yang rentan terhadap sakit. Semoga mereka dikuatkan dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Kami berharap keluarga kami tetap dalam keadaan rukun damai karena kasih Tuhan. Engkau ada
dalam bentuk pelayanan yang dilakukan oleh majelis gereja, oleh pengurus OIG, semoga berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan. Ibadah kami tetap kami bisa nikmati, sekalipun lewat live streaming dan lewat Zoom, juga audio seperti ini. Sertai kami dalam hari-hari hidup kami. Syukur untuk vaksin yang sudah mulai dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Semoga saatnya nanti bisa menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih kebersamaan dalam ibadah. Tuhan Yesus mengasihi kita selalu. Salam sehat untuk seluruh anggota keluarga.